Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Blog Konsuta Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi di Blog Konsuta Channel dalam obrolan berita populer ya. Alhamdulillah nih sahabat-sahabat semua, kita bertemu lagi setelah beberapa hari sebelumnya sempat off ya dalam video Blog Konsuta Channel, karena memang saat ini manajemen GN13 sedang disibukkan dengan urusan-urusan prioritas ya, yang bukan bersifat urusan pribadi tetapi berkaitan dengan urusan-urusan umat. Insya Allah kedepannya akan selalu lancar, bahagia dan mendapat barokah dari Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita kembali lagi ya, dan kali ini kita akan membahas satu statement dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, yang memberikan pesan komunikasi politik kepada Pak Prabowo ya, dimana agar Pak Prabowo tidak memberikan ruang celah kepada orang-orang toksik untuk masuk dalam rezim kepemimpinan Pak Prabowo selama 5 tahun ke depannya ya. Ya begitulah kira-kira tafsirannya gitu ya. Kalau orang pada umumnya melihat bahwa ini adalah pesan yang wajar dan biasa-biasa saja ya, dari seorang Luhut Binsar Panjaitan kepada Pak Prabowo Gibran, kami kok melihatnya tidak seperti pesan yang wajar atau biasa-biasa saja gitu ya. Mengapa demikian ya? Kami meyakini bahwa pesan tersebut tidak lepas keterkaitannya dengan proses pemilihan umum tahun 2024. Proses pemilihan umum yang dalam sejarah proses pemilihan umum di Indonesia begitu sangat problematik, begitu sangat banyak masalah, kejanggalan, serta berbagai macam praktik kecurangan yang sampai hari ini tidak mutlak 100% dituntaskan ya. Bahkan untuk menggali, kita lihat para elit politik, perangkat negara, baik dari kekuasaan legislatif, yudikatif, ya tidak usahlah harapkan eksekutif ya, tidak punya niatan untuk kemudian membongkar segala macam pertanyaan kejanggalan dari publik terkait proses pemilihan umum ya, yang bukan hanya kontestan menjalankan, melakukan praktik-praktik luar biasa, lucu, curang, culas dan lain sebagainya, tetapi dilakukan juga oleh para penyelenggara. Malah kemudian hari ini kita lihat nih sahabat-sahabat semua, seakan seluruh partai elit politik siapapun itu yang masuk dalam dunia politik menormalisasi, mendiamkan hal yang menjadi pertanyaan, kejanggalan, keanehan selama proses pemilihan umum ya. Ya semoga apa yang menjadi dissenting opinion dari ketiga hakim di Mahkamah Konstitusi ini kemudian bisa memantik obrolan masa depan demokrasi ke depannya, agar tidak dinormalisasi secara mulus mutlak 100% bahwa catatan dissenting opinion oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi bisa menjadi catatan bagi cucu anak kita ke depannya, melihat hari ini ada sosok pemimpin yang lahir dari proses yang tidak baik-baik saja ya. Dan dalam proses yang tidak baik-baik saja itu, selain sebelumnya ada skenario, hari ini
proses yang tidak baik-baik saja itu didiamkan, seakan-akan dinormalisasi, dan seakan-akan menjadi bagian dari desain skenario politik kotor. Ya. Nah, kembali lagi bahwa pesan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan adalah tidak lepas dari proses pemilihan umum adalah tentang bagaimana kelanggengan dari skenario politik mereka itu tetap terjaga, tidak mendapatkan ruang, celah, ataupun peluang dari pihak manapun untuk kembali lagi mengobrak-abrik proses skenario politik kotor yang sudah mereka lakukan. Yang sebetulnya pesan itu adalah bukan pesan pencegahan kepada pihak-pihak yang akan punya potensi melakukan penjegalan, melakukan penghalangan, menjadi penghambat dalam manuver politik Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depannya, tetapi adalah tentang menjaga keamanan, ya, proses yang sudah mereka lakukan sampai hari ini agar tetap berjalan secara mulus. Sahabat-sahabat semua, bagaimana tidak kita menyadari, meyakini, dan membongkar, mengatakan hal itu ketika juga justru lingkar kekuasaan, relasinya, perangkat-perangkat seluruhnya yang tergabung di dalamnya, yang mengamini, yang meniatkan satu putaran dari kemenangan oleh pasangan calon tertentu. Kita lihat dari presidennya cawe-cawe politik dan mengatakan itu jelas dalam pidatonya. Terakhir kita lihat hari ini, ya, pidato Pak Prabowo mengatakan ia hanya membutuhkan 30 menit waktu untuk meniatkan ikut dalam kontestasi Pilpres kembali di tahun 2024 setelah sebelumnya mendapatkan konfirmasi atau dukungan dari Pak Joko Widodo. Ya. Tentang Pak Luhut Binsar Panjaitan, kalau kita ulik apa yang menjadi statement-statement beliau, pernah kan beliau mengatakan kalau Pak Joko Widodo ikut campur dalam kontestasi Pilpres tahun 2024, game is over, selesai semua, ya. Artinya bahwa kontestasi Pilpres berikut juga dengan proses-proses di dalamnya hanya formalitas saja, hanya sebagai ajang seremonial bahwa telah ada program Pilpres dalam bangsa Indonesia. Tetapi pada hakikatnya, substansinya, itu adalah bagian dari skenario politik kotor untuk memuluskan kemenangan satu putaran yang berasal dari lingkar kekuasaan. Ya. Dan polanya terang benderang bisa kita lihat, bisa kita ulik. Ya. Dan jangan takut untuk terus mengungkapkan hal demikian. Ya. Kenapa? Karena hari ini kembali lagi kita lihat seluruh elit politik, seluruh kalangan seakan-akan terlena dengan proses yang sampai hari ini sudah terjadi. Di mana seakan-akan hari ini kondisinya sudah aman-aman baik, sudah sehat-sehat baik, ya. Tinggal kita pasrahkan kepada para pemimpin yang memenangkan kontestasi Pilpres berdasarkan pengumuman KPU dan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur kursi kabinet, kursi kementeriannya. Di samping hal itu seakan-akan kita kembali lagi melupakan bahwa orang-orang yang hari ini dilahirkan sebagai pemimpin bangsa melalui keputusan KPU dan Mahkamah Konstitusi adalah orang-orang yang tidak lepas dari proses kejanggalan pertanyaan-pertanyaan publik yang sampai hari ini belum dijawab. Ya. Nah, sebetulnya pesan Pak Luhut ini menjadi satu pesan yang lucu dan luar biasa gitu ya. Lucunya ada di mana? Lucunya adalah padahal sebelumnya dalam proses pemilihan umum Pak Prabowo sendiri berikut juga dengan tim-timnya mengatakan mereka terbuka dengan segala pihak yang ingin bekerja sama, yang ingin masuk dalam lingkaran kekuasaan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045. Tapi begitu hari ini mereka memenangkan sesuai dengan pengumuman KPU dan Mahkamah Konstitusi, hampir di setiap waktu kesempatan momen dalam pidato-pidato mereka
seluruh timnya songong habis nih ya. Sombong amat ya. Pak Fahri Hamzah di salah satu kesempatan di ILC ya. Pak siapa juga tuh ya. Intinya timnya gitu ya. Mengatakan ya nggak usah lah bergabung. Ustadz Babe Haikal ya. Yang nggak usah lah bergabung. Nah, ini ditujukan kepada waktu itu salah satu kader PKS kalau nggak salah ya. Berikut juga dengan Partai Gelora yang memberikan press conference untuk menolak Partai PKS bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran ya. Dan bukan hanya itu, ada juga yang bersifat perorangan seperti Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Dan terakhir, beberapa jam yang lalu nih, Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa kalau tidak ingin bergabung, ia jangan ganggu ya. Tentu ini menjadi satu pesan yang amat berbahaya bagi masa depan demokrasi kita. Karena dalam ide Pak Prabowo, dalam pandangan Pak Prabowo, orang-orang yang berada di luar koalisi ya, atau yang menjadi barisan oposisi, dianggapnya adalah orang-orang yang akan mengganggu, menghambat manuver politik untuk mewujudkan visi misi, program atau apapun itu yang direncanakan oleh Pak Prabowo Gibran. Padahal dalam negara demokrasi ya, kita semua mewajari, kita semua memandang bahwa orang-orang yang berada di luar lingkaran kekuasaan, orang-orang yang menjadi barisan oposisi sama-sama terhormatnya dengan orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Karena mereka menjadi salah satu kelompok pengontrol ketika lingkar kekuasaan yang punya banyak kaki, tangan, perangkat, segala macam hal yang mereka bisa lakukan ya. Mereka bisa lakukan sehingga memang butuh kelompok-kelompok tadi. Tetapi bayangkan dalam pandangan Pak Prabowo, seakan-akan kata pengganggu itu ya meluluh lantahkan pandangan kita terkait kehormatan kepada orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan. Pesan luar biasanya ada di mana? Adalah ini sebetulnya menjadi pukulan telak kepada para elit-elit partai politik yang menjadi lawan kontestan dari pasangan Prabowo Gibran. Mengapa demikian? Karena hari ini kita lihat polanya, hampir seluruh partai politik tidak malu-malu mengais-ngais kasihan, meminta-minta kursi jabatan atau apapun itu dalam rezim kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ya. Ada yang meyakini bahwa proses pemilihan umum ini curang. Tetapi justru mereka yang meyakini itu tidak tahan untuk terus melakukan perlawanan terhadap proses pemilihan umum yang curang. Tetapi hari ini sibuk untuk mereka meminta-minta, mengais kasihan kepada pemimpin yang resmi dimenangkan oleh KPU dan Mahkamah Konstitusi, agar mereka juga terlibat dalam jatah-jatah kekuasaan selama 5 tahun ke depan. Ya. Di satu sisi, ini menjadi pesan bahagia kepada masyarakat tentang sudah waktunya hari ini para partai politik untuk sadar bahwa begitu banyak ya hal yang harus kita lawan dalam rezim kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Selain satu, bahwa mereka kita yakini melalui proses pemilihan umum yang curang, tetapi begitu ketika menang begitu sombong, begitu songong, mereka memandang lawan-lawan politiknya ya, bahkan dianggap pengganggu, dicap toksit, dicap lain-lain dan lain sebagainya lah. Tapi hari ini kalian para elit-elit partai politik masih mau mengais-ngais kasihan. Sungguh betul-betul kasihan Anda semua itu ya. Oleh karena itu kembalilah pada jati diri ya. Sebagaimana kalian ketika meniatkan diri untuk masuk dalam dunia politik, bahwa kalian akan berdiri di atas kepentingan rakyat itu sendiri ya. Kembalilah pada jati diri itu. Hari ini rakyat merindukan sosok oposisi yang benar-benar oposan
Bukan oposisi yang hari ini bilang A, besok ditawari B, pindah ke B. Yang hari ini bilang B, besok ditawari lagi C, pindah ke C. Ya. Hak angket kemarin kalian katakan ungkit-ungkit, kalian obrolkan sehingga menjadi pengharapan masyarakat, tetapi hari ini luar biasa. Tutup buku, innalillahi. Luar biasa ya. Ya, sekali lagi kami mengatakan bahwa sungguh kasihan Anda semua, para elit-elit partai politik yang masih mengais-ngais kasihan di tengah-tengah justru orang-orang yang hari ini merasa sombong tadi ini akan terus merasa sombong. Kenapa? Karena kalian terus merasa kasihan dan minta dikasihani dengan cara meminta kursi jabatan, materi atau apapun itu yang berkaitan dengan nikmatnya, lezatnya lingkar kekuasaan. Nah, kalau kami demikian, sahabat-sahabat semua, seperti itulah komentar kami ya tentang pesan tersebut. Kalau kalian nih sahabat-sahabat semua, kira-kira seperti apa komentarnya? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum